Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi surah Al-Fatihah kita baca dengan khusyuk, khusyuknya fokus penuh tumpuan. 3 dalam 1, gerak raga, bibir dan lidah kita bergerak, gerak minda, mindset kita, akal pikiran kita mengikuti apa yang kita baca, dan gerak rasa hadirkan di dalam hati kita. Baru nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkatnya kalimah, dengan berkatnya surah Al-Fatihah yang kita baca, yang pertama kita mohon kepada Allah agar Allah teguhkan iman Islam kita. Yang kedua, tenteramkan jiwa kita dan rumah tangga kita. Yang ketiga, kita mohon kepada Allah negeri dan negara kita dijauhkan dari bala bencana, huru-hara, musibah dan wabah. Yang keempat, kita mohon kepada Allah dengan berkatnya surah Al-Fatihah agar Allah jadikan putra-putri kita sebagai generasi pelapis yang kita akan harapkan menyambung amalan ibadah kita sepeninggal kita nanti, soleh dan solihah, sehingga amalan kita terus akan berkesinambungan bak mata rantai yang tidak akan terputus sampai hari kiamat. Dan yang kelima, sekiranya ada di antara kita dan ahli keluarga kita yang sedang sakit, semoga Allah sembuhkan. Dan yang keenam, kita mohon kepada Allah sebagaimana sudah menjadi satu amalan yang istiqomah setiap malam Jum'ah kita mendoakan pada arwah para pendahulu kita, dari arwah emak, arwah atau arwah ayah, arwah nenek, dan saudara-saudara kita yang telah meninggalkan kita, ya. Mudah-mudahan dijadikan kubur mereka taman-taman surga dan dihimpunkan mereka beserta para nabi, siddiqin, syuhada dan sholihin. Ala hadinati sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahil malikil ma'bud. Segala puji bagi Allah, dialah maha raja, dialah maha disembah. Allazi amma kulla mawjud bin ni'mati wal fadli wal jud, yang telah menganugerahkan segala nikmat dan kurnia kepada seluruh makhluk ciptaannya tanpa pilih kasih. Wassalatu wassalamu ala sahibil maqamil mahmud. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada yang empunya makom terpuji, waliwa'il ma'ku, dan pemegang banji, Sayyidina Muhammadin, yaitu junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, berikut para keluarganya, wa ashabihi, dan para sahabatnya dan para pengikutnya, ila nihayati kulli ma'dud, sampai kepada penyudahnya segala yang terbilang di alam semesta ini. Apa maksudnya? Sholawat yang merupakan amalan yang mulia, yang mana Allah menyuruh kita bersolawat. Bahkan sebelum Allah bersolawat, sebelum Allah menyuruh kita bersolawat, Allah dan para malaikatnya terlebih dahulu bersolawat kepada Nabi, sebagaimana yang dinyatakan, yang sentiasa kita dengar waktu Jum'ah itu, ya, surah Al-Ahzab ayat 56. Apa bunyi ayatnya? Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya sentiasa bersolawat ke atas Nabi.
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kemudian menyeru kita, ya ayyuhalladzina amanu, dengan huruf nida yang dikhususkan pada wahai orang-orang yang beriman. Kenapa tidak ya ayyuhan nas, hai manusia? Tak. Karena yang sanggup melaksanakan titah dan perintah Allah hanya orang yang ada iman. Kalau yang tak ada iman, buat apa sih? Maka Allah tak seru ya ayyuhan nas, hai manusia, tak. Ya ayyuhalladzina amanu. Sebagai satu ikram kepada orang yang beriman. Bayangkan tuh, Allah Subhanahu wa taala memberikan seruan pun dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalau kita merasa diri iman, maka sudah barang tentu kita merasa terpanggil. Saya ya Allah, kami ya Allah. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Bacalah salawat dan salam ke atas Nabi. Itu merupakan suatu amalan yang berkesinambungan sampai hari kiamat. Dan mudah-mudahan termasuk kita-kita semua yang meluangkan masa menghadirkan diri di taman surga ini, menghadirkan diri menjadi tetamu Allah, menjadi tutuk lebay. Karena kita labbaik memenuhi seruan Allah, termasuk orang-orang yang dilimpahi sholawat. Amin Allahumma amin. Sebelum kita lanjutkan kajian kita pada pagi hari ini, pada malam hari ini, marilah kita serikan majelis kita dengan istighfar dan sholawat. Ayo sama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah wa wahab li rizqan wasi'a wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha. Salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Lagi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa adiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekali lagi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi
wa sahbihi wasallim. Para jamaah yang dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Allah bagi kepada kita sehat. Kemudian dengan kesehatan itu kita isi dengan taat kepada Allah. Allah serta-merta memberikan bonus kepada kita sehat wal afiat. Itu yang namanya panjang umur tuh sehat wal afiat. Karena betapa ramainya orang yang sehat tapi tidak digunakan untuk taat, itu namanya pendek umurnya. Walaupun mungkin boleh hidup 100 tahun. Tapi karena tidak diisi dengan taat kepada Allah, 100 tahun itu tak ada gunanya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Tak ada gunanya bro, guys. Ya, tapi walaupun 10 menit, walaupun 1 jam, julusakum fi majlisil ilmi sa'atan khairun min an tusalliya alfa raka'atin. Engkau duduk di majelis ilmu seperti ini 1 jam, maka pahala yang kita kumpul, poin-poin yang kita kumpul sebagai pahala yang dijanjikan oleh Allah sebagai bekalan untuk menempuh kehidupan yang abadi di sisi Allah, lebih baik berbanding dengan sholat sunat 1000 rakaat. Untung kata untung, untung kata untung, langsung tak semangat aja, tak ada gairah ya. Kita mau mengejar akhirat itu mesti semangat. Ya, kalau mengejar dunia tak semangat pun tak dapat apa-apa pun. Lembek, buat kerja lembek. Siapa nak buat nak berikan gaji? Gaji pun lembek juga ya. Pasal apa? Kerja lembek. Dari upah pun sikit, kerja lembek. Tak betul-betul kerja semangat. Ya, upah pun besar. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala, terutama masalah-masalah akhirat. Jangan kita lembek, jangan kita lepak, jangan kita letih, lembek, lempuh, ya, lempoh. Semangat untuk pergi ke masjid, semangat untuk hidupkan jamaah kita, masjid kita, semangat untuk hadirkan di majelis ilmu, semangat gitu. Artinya kita berusaha untuk lebih dalam akhirat itu, kita lebih. Ya. Allah ingatkan kepada kita, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Wabtaghi, berusaha sedaya upaya, bukan sambil lewat. Fima atakallahu daral akhirah, apa yang Allah berikan negeri akhirat. Untuk meraih pahala, untuk meraih keridaan Allah, itu mesti semangat. Ibtigha itu artinya berusaha sedaya upaya. Tapi di sana ada ingat, wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi ingat, jangan engkau lalaikan bahagianmu di dunia. Karena kita juga ada bahagian kita untuk di dunia ini. Untuk kemaslahatan hidup rumah tangga, Allah berikan pada kita anugerahnya. Cari anugerah Allah. Yang punya kebun ya dikerjakan itu kebun-kebun kita. Jangan sampai dibiarkan semak samun, tak ada hasil. Yang ada sarang biawak besar-besar, ulah sawah lagi. Ya, hasilnya apa? Awak punya kebun berapa eka? Oh banyak Ustaz. Berapa? 20 eka. Ya, tanamnya apa? Rumputan, ya biawak yang itu sarang nggak situ, ya babi mereka sarang nggak situ, ya. Tapi kalau walaupun punya kebun hanya 3 eka, 4 eka, tapi dikerjakan betul-betul, dapat hasil. Ya. Umur kita pun seperti itu, walaupun umur 1000 tahun sekalipun. Kalau kita tak ibadah kepada Allah 1000 tahun tak ada gunanya. Tapi walaupun umur kita ini antara 60 dan 70. Tapi kalau kita isi dengan ketaatan kepada Allah, ya, di sisi Allah akan dijanjikan pahala seperti orang-orang yang berumur 800 tahun, 1000 tahun. Ya.
Kita ini umat di akhir zaman, umat yang paling bontot sekali. Selepas kita ini tak ada umat lagi yang akan dihidupkan oleh Allah di bumi ini, melainkan akan dibinasakan, akan dihancurkan oleh Allah alam semesta ini. Dan tanda-tanda kehancuran sudah banyak. Ya, seringnya terjadi musibah yang menimpa penduduk bumi sebagai mengingatkan kepada kita bahwasanya dunia ini sudah rentan, dunia ini sudah tenat, dunia ini sudah akan berakhir, dunia ini akan sudah dilingkupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 15 abad yang silam Rasul menyatakan hal itu. Dan apa yang dinyatakan Rasul mesti benar adanya. Bu'aistu wasa'ah kahatain. Aku diutus dan akan datangnya hari kiamat seperti ini. Wa asyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi usbihi wal wusta, dengan jari telunjuk dan jari tengah. Antara bi'sah Rasul. Bi'sah Rasul itu diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sudah berapa tahun dari diutusnya Rasulullah? Ya, coba buat kira-kira. Belajar matematik lagi dah. Belajar ilmu kira-kira lagi. Sudah berapa ribu tahun? Berapa tahun? Kalau sekarang dikira dari hijrah Nabi 1445. 1445 jadi hijrahnya Nabi. Ya. Sedangkan Nabi diutus ya dengan hijrahnya Nabi selisih berapa tahun? Ya. Nabi hijrah umur berapa tahun? Ini sudah Rabiul Awal, ini kena kita paham mencintai Rasul, mesti tahu tentang biografi Rasul, mengenal Rasul. Untuk mencintai Rasul kita kenal. Ini sudah masuk Rabiul Awal toh. Masya Allah. Ya. Rasulullah hijrah, beliau umur 53 tahun. Ya. Diutus menjadi Rasul, Rasul umur berapa? 40 tahun. Berarti berapa tahun? 13 tahun. Diutusnya Rasul dengan hijrah ini. Jadi kalau ini 1445 ditambah 13 berapa? 1458. 1458 tahun yang silam. Ya. 1458 tahun yang silam. Subhanallah. Maka tanda-tanda hari kiamat ini sudah sangat hampir sekali. Sangat hampir sekali. Berbagai musibah, berbagai bencana, berbagai ya bala yang diturunkan oleh Allah ke muka bumi ini menunjukkan bumi ini sudah akan berakhir. Ya. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di alam semesta ini akan binasa, akan berakhir. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan yang kekal abadi hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha agung dan maha mulia. Beberapa hari yang lepas dalam bulan Agustus banyak bencana yang terjadi di dunia ini, seperti kebakaran yang terjadi di Texas, di Meksiko. Itu kebakaran yang luar biasa. Di Hawaii. Hawaii dulu orang mengatakan surga dunia, tempat pelancongan yang sangat indah, sekarang menjadi neraka dunia. Tahu Hawaii? Ala para karjo bang apa sikit itu, ya. Kebakaran,
Sehingga kalau kita lihat bagaimana dahsyatnya kebakaran itu, seakan bumi itu mengeluarkan gas. Jalan-jalan semua pun jadi menyala semua. Ya. Memang bumi kita ini sudah panas. Bumi kita ini mengandungi gas. Di bawah bumi sana, di dalam bumi sana itu ada gas, ada api, ada lava, lumpur yang panas. Dalam waktu sekelip mata Allah Subhanahu wa ta'ala boleh mengeluarkan isi perut bumi. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi diguncangkan dengan seguncang-guncangnya, wa akhrajatil ardu asqalaha, dan bumi akan mengeluarkan isi perutnya, lava. Yang sebagaimana yang terjadi di Jawa Timur, Indonesia bagian Jawa Timur, itu tempat cari gali minyak oleh syarikat perminyakan di Indonesia. Yang keluar bukan minyak, dikorek bumi, yang keluar bukan minyak. Mulai kajian ini minyaknya banyak ini. Tapi begitu keluar lava. Dah berbelas tahun sampai ke hari ini belum ada tanda-tanda berhenti dan tidak akan berhenti. Sehingga melibatkan berapa puluh ribu penduduk semua keluar dari tempat itu. Bagaimana yang terjadi di banjir yang melanda di mana-mana, yang melanda di China, ya. Setelah beberapa saat, dalam hitungan saat saja, Cina konon nak tunjuk hebat, nak tunjuk taring pada dunia, aku dapat mencipta matahari tiruan. Ya, membelanjakan harta yang tidak sedikit itu negara untuk membuat matahari tiruan. Dia pikir boleh ditiru ke ciptaan Allah. Ya, melalui syarikat ini gergasi ini nuklir, ya, syarikat gergasi nuklir, dia kumpulkan api. Untuk mengumpulkan api itu memerlukan panas 70 juta derajat Celcius, ya. Kalau belanja tidak sedikit lah, berapa triliun untuk membuat matahari tiruan. Ya, panasnya itu 70 juta derajat Celcius. Bayangkan, dari segi logik tak masuk akal dan pasti akan mengancam alam semesta ini. Ya. 70 juta artinya apa? 5 kali panasnya matahari. Matahari yang ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya melawan apa? Melawan kehendak Allah. Akhirnya setelah diluncurkan itu dalam hitungan dalam 17 menit Allah kirimkan puting beliung yang luar biasa, menyapu habis, ya, menyapu habis apa saja yang dilaluinya. Bayangkan sajalah, ke dulu kita kan belajar ilmu alam toh, belajar ilmu apa itu namanya sains toh. Apabila di sini ada suatu ruangan hampa, ya, kemudian di sebelahnya ada ruangan full, dalam ibaratnya terjadinya angin puting beliung, terjadinya angin, makin kuat angin, satu perbezaan suhu yang sangat kuat, ya, suhu minima kepada suhu maksima. Lepas itu sifatnya, ya, sifat alam yang diciptakan oleh Allah merupakan sunnatullah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Allah tidak akan mengubah sunnahnya. Selamanya api itu panas dan sifat panas akan membakar. Maka siapa saja yang mencampakkan diri ke dalam api pasti terbakar. Itu sunnatullah. Ya.
Sejak zaman azali lagi Allah tetapkan innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Hanya saja Allah apabila menghendaki segala sesuatu kun jadilah, fayakun maka pasti ia menjadi. Allah tidak akan rubah sampai hari kiamat. Tapi manusia tak mengambil pengajaran. Dah tahu api itu panas, diterajang juga. Lah kobong, nah kapokmu kapan? Salah siapa? Bukan salah Allah yang mencipta. Ya? Bayangkan panas dan yang sangat perbedaan suhu, terjadinya petir ataupun terjadinya geluduk. Itu pun juga terjadi karena arus positif dan arus negatif. Arus positif jumpa dengan arus negatif, ya maka akan terjadi satu letupan, debung, ya macam arus ini api, muatan positif, elektro gitu ya, elektrik gitu, dengan arus negatif. Coba kalau disambungkan, ya tanpa aturan, pasti akan meletup. Kaget. Nah, namanya meletup ya mesti kaget gitu ya. Ya. Terjadinya petir, terjadinya geluduk itu seperti itu. Suhu panas dengan suhu dingin. Lah apa yang terjadi di Beijing, Cina itu 70 juta panas. Pasti baru diluncurkan dalam 17 menit Allah kirimkan puting beliung. Kalau kita saksikan dalam YouTube, sampai kereta yang tadinya baru berjalan, dilambungkan, cebung, naik ke atas, berkecai. Bayangkan. Ya, berapa banyak kehancuran-kehancuran. Ya waktu, contohnya saja ada waktu kita muda-muda dulu kan ya, ini serono apa, kabait itu ya. Buat kabait itu, ya kabait itu kan apabila kita masukkan ke air, lepas itu di dalam ruangan tertutup, ya sudah ada full gas toh. Full gas itu artinya kosong di tempat itu. Ketika kita buka, lepas itu kita nyalakan, apa bunyinya? Kaget, bunyinya bunyi meriam ya. Karena nasib baik tidak diletupkan oleh Allah. Allah masih sayang. Berikan kesempatan, hei manusia, jangan melampau. Ya. Wala tusrifu, janganlah engkau melampau. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tak suka kepada siapa saja yang melampau. Ya. Sejak zaman dulu kala, sejak zaman Allah turunkan, ya, Adam dan Hawa ke planet bumi ini, sunatullah sudah berlaku. Zaman Nabi Nuh, ketika siapa saja yang menderhaka kepada Allah dan Rasulnya, Allah turunkan azab, tidak selamat mereka. Sehingga tsunami yang terjadi pertama kali di muka bumi ini di zaman Nabi Nuh. Wa fajjarnal arda uyuna, dan kami pancutkan air dari bumi. Ya, wa anzalna minas samaa'i ma'a, kami turunkan dari langit air, dari atas diturunkan hujan yang sangat kuat dari bumi, dikeluarkan setiap dapur ya, keluar mata air yang sangat besar, perempul. Bukan hanya setakat ini air temenung macam kita dulu, tak. Ya, ini air bah dalam waktu selip mata. Dan yang selamat hanya orang yang ikut Allah dan Rasulnya. Ya, yang ikut kapal Nabi Nuh saja. Anak dia yang tak nak ikut pun tak selamat. Sehingga air bah itu dapat memilih mana hati yang ada iman diselamatkan oleh Allah, dan mana hati yang tidak ada iman diranapkan oleh Allah.
Air boleh memilih mana orang yang ada iman diselamatkan, mana yang tak ada iman diranamkan. Ya. Dan banyak itu terus terjadi sepanjang sejarah dunia. Zaman Nabi Lut, Allah hancurkan, binasakan umat Nabi Lut karena homoseksual dan lesbian, menyalahi hukum ahkam Allah. Allah sudah menjadikan bahwasanya dunia ini berpasang-pasangan, manusia berpasang-pasangan. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ard wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah, zat yang telah menciptakan segala-galanya berpasang-pasangan, baik dari tumbuh-tumbuhan, kayu-kayan, gunung ganang, maupun jiwa manusia berpasang-pasangan. Kalau laki pasangannya perempuan, kalau perempuan pasangannya laki-laki. Tapi nak menyalahi hukum Allah. Aku dah bosan aku jadi perempuan, aku dah bosan aku nak pasangan dengan laki-laki, aku nak cari juga ya perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Artinya homo dan seks. Ini homo dan lesbian. Zaman sekarang sudah makin teruk LGBT. Ya, selain lesbian dan gay, kemudian transgender. Ya, selain lesbian dan gay, lah ditambah lagi transgender dan bioseksual. Makin teruk di akhir zaman. LGBT. Ya. Aku sudah bosan jadi laki-laki ya. Ya. Yang laki-laki itu, yang perempuan, aku udah bosan jadi perempuan, masih ditipu laki-laki. Aku nak ubah. Pergi ke Thailand, ya, tak sampai 1 hari pun. Semalam perempuan, sekarang jadi laki-laki. Perempuan semalam ini laki-laki, sekarang jadi perempuan. Ya Allah, dunia akhir zaman. Ini yang menyebabkan dunia ini makin dekat hari kiamat. Ini yang menyebabkan akhir zaman ini makin, bumi ini makin panas, bumi ini makin tenat karena dipijak oleh manusia-manusia yang ingkar kepada Allah. Setiap kemaksiatan yang dibuat oleh manusia adalah sebagai magnet untuk menurunkan bencana yang datang dari Allah. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minhum khassah. Takutilah olehmu satu bencana, satu musibah, satu azab yang tidak hanya mengena kepada orang yang berbuat zalim saja. Orang yang tengok berbuat zalim kemudian diamkan saja, itu pun juga akan kena padanya. Kita melihat anak kita tinggalkan sholat, kita diam saja sebagai orang tua. Ya. Jangan dipikir hanya anak kita yang tidak sholat saja yang dia akan terkena azab. Termasuklah emak ayah yang tak mengingatkan. Bio. Ya, kubur masing-masing. Kenal juga. Ketika Allah menurunkan bala, ketika Allah menurunkan musibah, ketika Allah menurunkan bencana, ketika Allah menurunkan azab, akan kena semuanya. Ini tuan-tuan dan puan-puan. Jadi dunia sudah makin tenang. Bahkan menurut kajian, baik kajian secara geografis, ya, ataupun kajian secara saintifik. Kedudukan bumi kita ini sekarang ini sudah banyak miring. Ya. Dulu dari Khatul Istiwa, kita berada di
di bawah khotul istiwa. Khotul istiwa itu perjalanan matahari di atas kita. Ya, khotul istiwa. Tapi sudah banyak kemiringan menuju ke arah utara, kutub utara. Bumi kita sudah banyak miring. Ya. Sehingga kita melihat hari ini keadaan Arab Saudi sudah jauh berbeza. Ya, jauh berbeza. Bandingkan dengan 20 tahun yang lepas. 20-30 tahun yang lepas. Jauh berbeza. Dulu belum ada sungai, sekarang sudah banyak sungai-sungai yang ada di Arab Saudi. Ya. Dulu kita kalau pergi menunaikan ibadah haji 30 tahun yang lepas, Masya Allah, panas. Ya, di Arafah ketika kita wukuf panas. Sekarang keadaannya sudah jauh berbeza. Ya, sekarang pakai aircon Ustaz. Iya, tapi itu coba kalau keluar. Ya, sudah jauh berbeza. Kalau dulu kita keadaan di Mekah, ya, belum pernah terjadi banjir sebagaimana yang terjadi pada beberapa hari yang lepas. Sampai perjalanan menuju ke airport pun banyak terhalang dengan banjir. Kalau berbanjir di Mekah itu, di Ka'bah itu biasalah itu. Akan tapi kalau di perjalanan dari Mekah ke Jeddah terhalang banjir. Bagaimana banjir yang terjadi di Kuwait belum pernah terjadi dalam sejarah. Bagaimana banjir juga yang terjadi di Qatar belum pernah terjadi dalam sejarah. Sebagaimana belum pernah terjadi banjir yang terjadi di Cina, di Beijing. Ya, maknanya apa? Banjir yang terjadi di zaman Nabi Nuh sudah terulang. Zaman Nabi ini bumi yang dibalikkan di zaman Nabi Lot terulang. Ya terulang di Palu, di Sulawesi itu beberapa ya waktu tahun yang lepas tuh masih segar ingatan kita. Nah, itu jauh dari kita. Loh, apa bukan bumi, belahan bumi? Parit Kasih itu pun belahan bumi juga. Kalau boleh terjadi di mana-mana, juga tidak mustahil akan terjadi di Parit Kasih ini. Jangan kita mau itu jauh dari kita. Itu namanya tak ambil iktibar. Wala nudziqannahum minal adzabil adna, sungguh kami timpakan kepada mereka itu azab yang ringan, azab yang kecil, dunal adzabil akbar, belum lagi azab yang dahsyat, la'allahum yarji'un, supaya mereka kembali kepadaku, kembali ke pangkal jalan, kembali mentaati perintah Allah setelah jauh dari perintah Allah, setelah jauh dari ketaatan. Namanya tobat. Ya. Kena kita insya. Ya, sudah. Jadi ketika bumi ini sudah banyak dilanda musibah, dilanda bencana, adalah mengingatkan kepada kita, ayo pergi ke pangkal jalan. Ayo kita kembali ke pangkal jalan. Nak tunggu apa lagi? Kita punya masjid cantik, molek begini. Jadikan masjid kita ini sebagai untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadikanlah markas untuk menyatu hatikan umat Islam. Doa-doa kita akan dimakbul apabila kita jamaah makin ramai. Karena tempat selamat adalah masjid. Bagaimana yang terjadi tsunami tahun 2004? Ya. Semua disapu habis, tapi Allah masih kekalkan binaan masjid. Apakah belum ya cukup untuk mengingatkan kepada kita, sedarkan diri ini bahwanya tempat selamat adalah di masjid. Ketika terjadi LGBT yang dihadiri di Palu 1000 orang LGBT itu.
ya, di Palu, Sulawesi itu Indonesia. Ya. Lumpur semua, menelan, bumi menelan apa yang dilaluinya, apa yang ada di atas ditelan bumi seperti ular sawah menelan mangsanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala masih sisakan binaan madrasah tahfidzul Quran. Apa belum menjadi satu ketukan buat hati kita? Beberapa yang lepas yang terjadi banjir bandang di Selangor. Al-Quran tidak basah, sedangkan yang lain semua hanyut, rumah-rumah habis disapu. Tapi Al-Quran tidak basah yang ada dalam surau itu. Apa belum juga cukup mengingatkan kepada diri, ayo kita kembali, sedarlah hai manusia. Ya. Dunia ini sudah dekat dengan kiamat, apa yang sudah kita persiapkan? Bahkan dari segi geografis bumi kita sudah cenderung dari Khotul Istiwa cenderung ke arah kutub utara, sehingga kutub utara sekarang makin mencair, panasnya terjadi agak cenderung kepada ke sana. Kemudian yang Khotul Istiwa kita ya sudah menuju kepada dekat, makin dekat kepada kutub utara. Kemiringan sudah banyak terjadi setiap hari, sehingga kita hari ini beberapa waktu yang lepas, masa bulan purnama, bulan lepas saya lalu di bandara ketika ada air pasang. Sekarang air pasang kok udah masuk sampai ke jalan-jalan seperti ini dulu 30 tahun yang lepas saya masih ingat, masih segar ingatan saya. Walaupun terjadi pasang, yang terjadi dari bulan Agustus, bulan September, itu tak sampai sedalam itu. Sekarang udah makin dalam. Artinya udah siap sedialah laut. Air laut itu tiap hari berapa triliun, berapa triliun air. Dalam hitungan setiap hari itu akan menggenangi air laut. Kutub utara makin cair, kutub selatan juga makin cair, mengalirnya ke bumi. Sedangkan 3 suku dari belatan bumi kita ini air. Daratan yang berupa ini ais, gunung air makin mencair, sehingga sekarang ini sudah makin luas air lautan. Ini semuanya adalah sunatullah yang ditentukan oleh Allah supaya kita mengambil iktibar, supaya kita sadar, nak tunggu apa lagi? Dunia sudah dekat dengan kiamat ini. Ayo kita persiapkan. Jangan kita nak tangguh-tangguh nanti aja lah. Kita nak banyakkan kita beribadah kepada Allah, banyakkan tingkatkan kita, banyakkan sholat tobat, mendekatkan diri pada Allah. Malam-malam kita bangun malam salat tahajud, karena kematian yang akan datang pada diri kita pun sendiri tak ada tanda-tandanya. Kalau tanda hari kiamat sughra sudah banyak terjadi, semuanya sudah terjadi. Kiamat kubra tinggal tunggu, Kiamat kubra itu diantaranya apabila matahari timbul dari barat, bukan dari timur lagi. Karena kemiringan itu pun sekarang sudah mendekati kepada akan posisi bumi kita ini akan terbalik suatu ketika, sehingga kita melihat waktu pagi ketika kita tidur malam, waktu pagi kita melihat matahari timbul dari barat. Disitulah kiamat kubro sudah terjadi. Pintu tobat. Apabila sudah sampai ke tengah-tengah, Allah akan hancurkan alam semesta ini. Yang tadinya belum pernah beribadah kepada Allah, ketika itu beribadah, Allah tak akan terima. Pintu tobat sudah tertutup. Maka kita sadarlah,
Insaflah wahai manusia, jika dirimu bernoda, dunia tempat naungan untuk makhluk ciptaan Tuhan. Nah, dengar macam itu ya. Dengan tiada terduga dunia ini kan binasa, kita kembali ke asalnya, menghadap Tuhan yang esa. Boleh tahan juga ya. Kalau dulu saya ngajarkan ke murid-murid ya, pakai sholawat ya, jadi pahala pun dapat. Yuk sama-sama sholawat. Sholatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Jadi hadirin yang dirahmati berkati Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi satu iman ataupun menjadi satu keyakinan kita bahwasanya hari kiamat adalah merupakan hari penyudahnya alam semesta ini, dan mesti wajib kita beriman karena merupakan satu rukun iman. Yang kelima adalah percaya kepada hari kiamat. Tapi tidak hanya setakat percaya, buktikan dengan perbuatan kita. Kalau kita percaya bahwasanya dunia ini sudah hampir kepada dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadapi hari kiamat yang sudah dekat ini? Yang jelas ya, Rasul pernah didatangi dan banyak kali ini orang bertanya tentang, ya Rasulullah, mata sa'ah, ya Rasulullah, bila terjadi hari kiamat? Rasul balik bertanya, masta'datta biha, ya, apa yang sudah awak persiapkan untuk mendatangi hari kiamat, kedatangan hari kiamat? Ya, masta'dattu ya Rasulullah bi sholatin wa siyamin walakin ana uhibbuka. Ada yang menjawab seperti itu, ya, saya tidak mempersiapkan dengan banyaknya sholat, banyaknya zikir, banyaknya ibadah ya Rasul, tapi saya mencintaimu. Ya, hari ini cinta kepada Rasul sudah makin terjadi satu krisis. Generasi hari ini sudah tak lagi mencintai Rasul. Ya, sebab belum lagi orang-orang yang mengatakan kita mempelajari ini Barzanji, riwayat hidup Rasul dikatakan bid'ah, sesat. Ya, sehingga ramai orang yang nak belajar Barzanji pun tak minat. Ya, padahal dulu orang-orang dulu kalau malam Isnin saja ataupun malam Jumat itu dia baca Barzanji. Abtadi'ul imla bismillatil aliyah mustadirran faydal barakati ala ma ana lahu wa aula. Dulu orang-orang hafal sampai karena banyaknya baca. Tapi sekarang susah generasi hari ini nak membaca Barzanji karena dianggapnya bid'ah. Dulu kalau kita ini sampai hafal, orang-orang tua-tua dulu sampai hafal bait-bait yang ditulis dalam Barzanji. Hafizul ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahul amjada saunan li ismihi aba'ahul amjada saunan li ismihi. Ya, Muhammadun basyarun lal kal basyari bal huwa kal yaquti bainal hajari bal huwa kal yaquti bainal hajari.
sanjungan-sanjungan dan pujian kepada Nabi, sebagai meluahkan rasa cinta kepada Nabi, rasa rindu kepada Nabi. Ya, Muhammadun basyarun, Muhammad itu basyar, manusia, tapi lalkal basyar, tidak seperti manusia macam kita-kita. Bal huwa kal yakuti, bahkan dia bak permata, walaupun sama-sama batu permata, walaupun sebesar ibu jari, sangat mahal, berpuluh ribu bahkan ratusan ribu. Tapi kalau batu-batu yang biasa, batu-batu yang diturak di jalanan, kan tak semahal itu, sama-sama batu. Itu memuji keagungan Nabi, sehingga rasa cinta kepada Nabi akan timbul. Ya, seperti bait-bait ini saya baca. Ya, taraku sifah hafalam yusibahu maruhu min adamin wa ila abihi wa ummihi, min adamin wa ila abihi wa ummihi. Mereka yang membawa gen Muhammad, atau dia, nenek dia, ya, mulai dari Nabi Adam dan Hawa, gen Muhammad itu dibawa oleh orang-orang yang meninggalkan perbuatan, dijaga oleh Allah. Hafizul ilahu karamatan li Muhammadin, Allah menjaga karena kekeramatan Nabi Muhammad, kemuliaan Nabi Muhammad, yang membawa gen Muhammad mulai dari Nabi Adam sampai kepada, ya, kepada ayah beliau Abdullah, atau dia Abdul Muthalib, pada emak dia Siti Aminah, ya, binti Wahab. Itu semua dijaga oleh Allah. Taraku sifah, mereka tidak terlibat dengan penyembahan berhala, ya, mereka tidak terlibat dengan pergaulan bebas, sombang mahram, perzinahan, tak ada. Taraku sifah falam yusibuhu ma'ruhu, mereka tidak pernah menyembah dengan berhala-berhala sebagaimana orang-orang jahiliyah. Kok sampai hari ini ada orang yang pahaman Wahabi mengatakan mak bapak Nabi ini, ya, di neraka. Ya Allah, macamlah surga neraka itu atuk dia punya. Dia boleh menentukan oleh mak bapak Nabi karena terlibat dengan penyembahan berhala. Mana ada? Itu tandanya orang yang tidak pernah mengikuti, ya, sejarah riwayat hidup Nabi. Mana nak kenal Nabi Muhammad? Ya, dikatakan bid'ah. Padahal dalam barzanji dinyatakan tarakus sifah falam yusibuhu ma'ruhu. Mereka yang membawa gen Muhammad itu jauh dari pergaulan bebas, jauh dari penyembahan-penyembahan berhala. Ya, jadi ini perkara-perkara yang seperti ini, ya, kalau kita tidak hidupkan semula kepada generasi-generasi hari ini, lama kelamaan mereka sudah tak kenal Nabi. Kalau sudah tak kenal Nabi, macam mana nak sayang pada Nabi? Kalau tak sayang pada Nabi, macam mana nak mengharapkan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Jadi inilah yang boleh sampaikan pada malam hari ini. Dunia sudah berakhir, ya, sudah hampir kepada hari kiamat. Maka mari kita berusahalah untuk kita kustan, untuk kita kembali ke pangkal jalan. Ya, jadikanlah masjid kita ini sebagai benteng-benteng dari musibah, dari bala bencana yang ditimpakan oleh Allah. Ya, karena barang siapa masuk ke dalam rumahku, aku akan berikan perlindungan. Jadi kalau kita ingin negeri kita, negara kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari bala bencana, maka kita jadikan rumah-rumah Allah ini sebagai markas untuk menyatu hatikan umat Islam, sebagai satu benteng untuk memagari ataupun membentengi supaya negeri kita ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang aman, tentram, penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Boleh yang insyaallah? Boleh insyaallah. Jadi hidupkanlah rumah-rumah Allah, ya, dengan sholat jamaah. Apabila kita 5 waktu kita hidupkan jamaah ini, insya Allah qaryah kita ini akan dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu janji Allah, pasti benar janjinya. Allah tidak akan pernah miss janjinya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat akhirnya beri manfaat, khususnya bagi diri saya sendiri dan umumnya bagi para pendengar semua. Amin Allahumma amin.
Mari kita baca. Ya Tawwab, ya Allah yang menerima tobat, tub alaina, terimalah tobat kami, warhamna, kasihanilah kami, wangzur ilaina, pandanglah kami dengan kasih sayang. Ya Tawwab, tub alaina, ya Tawwab, tub alaina, warhamna, wangzur ilaina, warhamna, wangzur ilaina. Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari, fadu'ai wa batihali syahidun li biftiqari. Bersama ya Tawwab, tub alaina, ya Tawwab, tub alaina, warhamna, wangzur ilaina, warhamna, wangzur ilaina. Falihadha sirri ad'u fi yasari wa asari, ana abdun sara fakhri dimna fakri wa tirari. Ya Tawwab, tub alaina, ya Tawwab, tub alaina, warhamna, wangzur ilaina, warhamna, wangzur ilaina. Ya ilahi wa maliki, anta ta'lam kaifa hali, wa bima qad hala qalbi min humumi wa istighali. Ya Tawwab, tub alaina, ya Tawwab, tub alaina, warhamna, wangzur ilaina, warhamna, wangzur ilaina. Rabbana alfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Tawam ya subhanakallahumma tahiyatuhum ya salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.